Ternyata kalau kita melakukan ketaatan itu kita butuh sabar. Ya, tadi itu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai, ya, yang tidak disenangi. Misal, kita mau baca Quran. Sebenarnya untuk mau baca Quran kita tuh butuh sabar nggak sih? Butuh. Nggak semua orang tuh sanggup duduk, ya, berapa menit, berapa jam untuk baca Quran. Belum lagi harus godaannya apa Bu paling banter kalau ngantuk, ya kan? Sabar nggak kita tuh nahanin ngantuk kan? Harus yang sabar nahanin ngantuk demi agar bisa baca Quran. Nah, itu ketaatan tuh. Butuh juga untuk kesabaran. Sholat butuh kesabaran nggak? Butuh, ya. Kita merasa diri kita sibuk, waktu tuh cepet banget, tapi belum sholat. Sabar. Gimana caranya kita kontrol diri ini sehingga kita tidak prioritas hanya kepada tujuan-tujuan dunia, tapi kita ingat sabar juga meluangkan waktu buat ibadah sholat. Ya, itu kita yang kondisi aman aja begitu, apalagi yang tantangannya lebih. Misal dia harus kerja, sedangkan tuannya atau majikannya nggak ngasih porsi yang cukup, hanya sekedar buat sholat. Ya kayak kemarin misalnya tuh, dia butuh untuk kesabaran, ya, gimana caranya, ya, biar tetap bisa beribadah. Butuh sabar. Sabar, nahan diri, pengennya cepet-cepet sholat. Sabar, harus tumakninah. Nah gitu ya, rukunya tumakninah, iktidalnya tumakninah, butuh sabar. Puasa butuh sabar, iya, sabar menahan diri, mau hausnya kayak apa kan gitu ya, laparnya kayak apa ya, harus sabar. Namanya sabar atas ketaatan. Ibadah seumur hidup, pernikahan butuh sabar gak? Sabar Bu, nggak usah dikata itu mah, nggak usah diomongin kalau itu mah ya. Kudu banyak-banyak sabar menjalani ibadah seumur hidup yang namanya pernikahan. Taat sama suami kan ibadah, butuh sabar nggak? Sabar ya Allah. Oh coba, nah, yang paling kenceng ngomong sabar, kasih saya contoh. Ayo, sabar ketika taat sama suami. Ayo coba, baca. Kasih mic-nya. Misalnya anduk atau apa bukan pada tempatnya. Main lempar aja gitu ya, main harus sembarang. Sabar gitu ya. Suami minta ini udah kita buatin, dikata masih kurang aja. Sabar. Ya, kita ini lagi dah. Saya suami yang harus sabar. Suami minta mulu kata Elo. Elo ah, suami minta mulu. Iya, kitanya udah capek, udah apa, suami minta di servis ya, kita dilayani. Sabar, ya layani aja gitu. Alhamdulillah ya, sama kita mintanya, nggak sama yang lain. Alhamdulillah ya. Jadi sabar di atas ketaatan. Paling tidak kalau kita melakukan ketaatan, kesabaran pertama adalah kesabaran menahan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita, dia demennya kan yang jelek-jelek gitu ya. Ngaji udah yang cepat aja sih ngaji, biarin aja panjang-panjangnya nggak bener juga, emang belum bisa kan, nggak apa-apa udah. Begitu tuh hawa nafsu. Udah cepet aja. Udah dikata za, udah nggak apa-apa, emang lidah itu susah dikeluarin karena HP, udah aku sudah walazina itu dibaca. Kitanya paling harus sabar Bu, keluarin tuh lidahnya biar bener bacaannya. Walazina, sabar keluarin tuh lidahnya, jangan walazina harus sabar ya kan? Jangan sampai udah ngaji mau sedang Natasha tahunan walabin aja masih walazina. Kan dikata gurunya siapa? Dikata Ustazah Natasha nya nggak bisa ngaji, padahal ente pandai yang nggak mau sabar.
waktunya yang betul ya, panjang pendeknya dijaga gitu. Jadi harus sabar ya, sabar dalam ketaatan. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah baru ini, sabar ketika menanggung beban ujian dan juga musibah yang Allah berikan ya. Buat penyemangat yang pertama itu ingat selalu hadisnya Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ajaban atau mafi makna, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan, sungguh luar biasa ya urusan orang mukmin itu. Kenapa sangat luar biasa? Karena kalau dia diberikan nikmat itu adalah kebaikan dan dia bersyukur itu adalah kebaikan. Sebaliknya kalau dia diberikan musibah lalu bersabar, maka itu juga menjadi kebaikan. Jadi ternyata nggak ada yang buruk, Bu, yang menimpa kita tuh nggak ada. Semuanya bernilai kebaikan. Asal apa tadi? Sabar dan syukur, ya, maka semuanya akan bernilai kebaikan.